Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Fitri Maharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penyimpanan geografis. Sistem penyimpanan geografis adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada pengelompokan menurut nama tempat, yang sering juga disebut sebagai sistem lokasi atau nama tempat. Sistem ini timbul karena adanya kenyataan bahwa dokumen-dokumen tertentu lebih mudah dikelompokkan berdasarkan tempat asal pengirimannya atau nama tempat tujuan dibandingkan dengan nama badan, nama individu, atau isi dokumen bersangkutan. Sistem geografis akan lebih tepat digunakan untuk satu organisasi atau perusahaan yang memiliki cabang atau tempat usaha di berbagai tempat, contohnya seperti bank, asuransi, dan kurir. Yang kedua, ada organisasi atau perusahaan yang memiliki usaha menyangkut dengan lokasi-lokasi. Yang ketiga, ada instansi pemerintahan yang melayani masyarakat berdasarkan kewilayahan. Yang keempat, ada perusahaan multinasional yang memiliki mitra atau hubungan dengan berbagai negara. Sistem geografis dapat dikelompokkan menurut 3 tingkatan, yaitu 1. Nama, depan negara, surat, dan dokumen yang diterima dari berbagai negara dalam sistem geografis akan dimasukkan di dalam satu map dengan label nama negara yang bersangkutan. Yang kedua, wilayah administrasi negara, yaitu nama-nama tempat atau wilayah berdasarkan kepada pembagian wilayah yang umum dipergunakan sebagai bagian dari administrasi suatu negara. Yang ketiga, wilayah administrasi khusus, yaitu pembagian wilayah administrasi yang dibagi berdasarkan kepentingan administrasi instansi tertentu. Saya akan melanjutkan PPT yang telah dilanjutkan oleh teman saya. Keuntungan dari sistem geografis: pertama, mudah dan cepat dalam penemuan bila nama tempat telah diketahui. Kedua, merupakan suatu tindakan penyimpanan secara langsung tanpa adanya rujukan atau bantuan indeks. Kerugian dari sistem geografis: pertama, kemungkinan terdapat kesalahan bila tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pembagian wilayah. Kedua, diperlukan indeks yang tepat dan teliti. Tiga, bila terjadi alamat ganda diperlukan petunjuk silang. Keempat, untuk mendapatkan hasil terbaik, sistem geografis dapat digabungkan dengan sistem alfabetik dan numerik. Prosedur penemuan kembali arsip dalam sistem penyimpanan berdasarkan wilayah. Peminjaman: prinsipnya setiap peminjaman arsip harus tercatat dilaksanakan melalui lembar peminjaman arsip rangkap 3 untuk setiap satu arsip yang dipinjam. Lembar pertama untuk unit yang menyimpan arsip, dan lembar kedua sebagai pengganti arsip yang dipinjam yang dimasukkan ke dalam map, dan lembar ketiga dipakai sebagai tanda bukti pinjam pada peminjaman arsip. Mencari dan mengambil arsip: misalnya seseorang akan meminjam surat dari Bapak Anto yang beralamat di Tebet Barat, maka kartu indeksnya dapat ditemukan pada wilayah Tebet Barat dan dicari pada huruf An. Maka arsip tersebut dapat ditemukan dalam laci yang berjudul Tebet, di belakang Guide Tebet Barat dalam folder yang berjudul An. Setelah arsip diambil, maka letakkan lembar peminjaman arsip pada tempat arsip tersebut sebagai penanda bahwa arsip sedang dipinjam. Pengembalian arsip: apabila peminjaman telah selesai dan telah dikembalikan, harus segera dimasukkan kembali ke dalam map semula. Kedua, lembar peminjaman pertama diberikan kepada peminjam sebagai bukti arsip telah dikembalikan. Ketiga, lembar peminjaman kedua yang berada dalam map dicabut untuk diganti dengan arsip yang telah dikembalikan, selanjutnya dimusnahkan. Dan yang terakhir, lembar peminjaman ketiga disimpan sebagai bahan untuk pembuatan statik jumlah surat yang pernah dipinjam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem numerik atau numeric filing system. Numeric filing system adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau badan. Selanjutnya, sistem penyimpanan nomor tepat digunakan untuk yang pertama, berkas-berkas atau dokumen yang kata panggilannya menggunakan nomor. Misalnya, bank menyimpan data nasabah sesuai nomor rekening.
Yang kedua, penyimpanan surat-surat keputusan dalam suatu organisasi. Karena surat keputusan lebih mudah dikenal dengan nomor surat keputusan. Yang ketiga, pada lembaga pendidikan, menyimpan data siswa dengan nomor induk siswa. Yang terakhir, menyimpan faktur transaksi yang diurutkan berdasarkan nomor faktur. Selanjutnya ada keuntungan pemakaian dari sistem nomor ini. Yang pertama, teliti, karena penggunaan nomor tidak mungkin adanya nomor ganda. Yang kedua, kode nomor dapat disamakan untuk semua unit kerja. Yang ketiga, perluasan nomor tidak terbatas. Yang keempat, petunjuk silang disusun bersama-sama dengan indeks. Yang terakhir adalah indeks memuat seluruh nama koresponden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah. Pada hari ini saya ingin melanjutkan presentasi dengan bagian kerugian pemakaian sistem nomor. Kerugian pemakaian sistem nomor ini adalah yang pertama, kearsipan tidak langsung, karena untuk dapat menemukan dokumen diperlukan alat bantu berupa indeks nomor. Yang kedua, untuk map campuran diperlukan file tersendiri. Yang ketiga, indeks yang disusun alfabetis harus mengikuti ketentuan peraturan mengindeks. Yang keempat, ongkosnya agak tinggi karena harus menyediakan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan di dalam sistem ini. Yang selanjutnya adalah penemuan arsip dalam sistem nomor terminal dikit. Pada sistem ini, prosedur penemuan arsip adalah sebagai berikut. Yang pertama, carilah perihal surat dalam buku arsip. Lihatlah nomor kodenya. Yang kedua, dengan nomor kode, cari tempat penyimpanan sesuai nomor kode tersebut dan carilah surat sesuai dengan urutannya. Yang ketiga, bila sudah ditemukan, ambillah surat yang kita perlukan. Yang ketiga, ada penemuan arsip dengan sistem nomor seri atau nomor urut. Untuk prosedur penemuan kembali dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, tentukan kode surat yang ingin dicari. Yang kedua, jika kode surat diketahui, maka langsung ke tempat penyimpanan. Tetapi kode surat tidak diketahui, maka merujuklah pada kartu indeks. Yang ketiga, cari arsip pada tempat penyimpanan sesuai dengan ketentuan pemberian kode. Yang keempat, ambil arsip jika sudah ditemukan dan tukar dengan lembar pinjam arsip atau lembar 1. Yang kelima, berikan kepada peminjam arsip berikut dengan lembar pinjam arsip atau lembar 2. Yang keenam, simpan lembar pinjam arsip atau lembar 3 pada ticker file. Prosedur penemuan kembali dengan sistem penyimpanan berdasarkan wilayah. Kode arsip ditentukan berdasarkan nomor. Yang pertama, penemuan arsip dalam sistem nomor DW. Pada sistem DW ini, penemuan kembali arsip dapat ditempuh prosedur dengan sebagai berikut. Yang pertama, carilah kartu indeks dalam kotak kartu sesuai dengan pokok masalah yang kita inginkan. Yang kedua, lihatlah kode surat pada kartu indeks tersebut. Yang ketiga, dengan kode surat, carilah tempat penyimpanan arsip. Misalnya, surat bernomor 201.0 disimpan pada laci 200, di belakang buet 200 dalam folder 201 di urutan pertama. Yang keempat, jika tempatnya sudah ditemukan, carilah dan ambillah surat yang kita perlukan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Aprilia. Contoh gabungan dari sistem alfabetis dan numerik, yaitu sistem alfanumerik, yaitu sistem yang terdiri dari alfabet, yaitu mulai dari A besar, A kecil, sampai dengan Z besar dan Z kecil. Sedangkan data numerik adalah data yang berisi angka-angka mulai dari 0 sampai dengan 9 yang bisa digunakan dalam penyimpanan arsip. Contohnya yaitu arsip yang ditaruh sesuai dengan nama abjad alfanumerik. Saya Nabila Putri Anandia dari kelompok 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi kelompok 3 yang bertanya dengan apa yang dimaksud dengan sistem DW. Sistem DW adalah sebuah sistem klarifikasi perpustakaan yang diciptakan oleh Melvin Dewey pada tahun 1876 dan sejak saat itu telah banyak dimodifikasi dan dikembangkan dalam 22 kali revisi yang telah terjadi hingga tahun 2004. Sekian yang bisa saya jawab. Apabila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Novia Sesiutanusari ingin menjawab pertanyaan dari Putri Anggitya, yaitu sistem penyimpanan surat yang paling sering digunakan dan menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia menurut saya adalah sistem numerik atau numeric filing system. Mengapa? Karena sistem numeric filing system ini banyak diterapkan di perpustakaan-perpustakaan dan di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Selain itu, penyimpanan surat dapat lebih cermat, tepat, dan teratur. Kemudian, sistem penyimpanan surat ini dapat digunakan untuk semua jenis warkat, surat, atau dokumen. Terima kasih. Saya Aulia Fitri Maharani akan menjawab pertanyaan dari Meira kelompok 5 mengenai cara mengindeks kode nomor terminal digital beserta contoh pembacaan kode nomor suratnya. Sistem penyimpanan ini merupakan sistem penyimpanan yang berdasarkan kepada nomor urut dalam buku arsip. Cara mengindeksnya dimulai dari 2 nomor terbelakang atau nomor kedua dari kanan yang merupakan unit 1 yang menunjukkan nomor laci dan nomor guide. Lalu, satu nomor setelah unit 1 atau nomor ketiga dari kanan merupakan unit 2 yang menunjukkan nomor folder. Dan selanjutnya nomor keempat dan seterusnya atau sisa nomor setelah unit 2 merupakan unit 3 yang menunjukkan urutan surat tersebut dalam folder. Contoh pembacaan kode nomor suratnya yaitu terdapat surat dengan nomor 55317. Berarti surat tersebut disimpan dalam laci dengan nomor 10-19, di belakang guide nomor 17, di folder ketiga, dan merupakan surat ke-55 dalam folder tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rizkia. Pertanyaannya adalah di dalam kerugian sistem geografis terdapat yang namanya petunjuk silang. Jelaskan apa yang dimaksud dengan petunjuk silang. Petunjuk silang adalah suatu petunjuk yang terdapat pada tempat penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan suatu dokumen atau arsip yang dicari pada tempat yang ditunjukkan. Namun, tidak semua arsip menggunakan petunjuk silang, hanya beberapa arsip saja yang menggunakan petunjuk silang. Selanjutnya, saya akan menjawab